Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2024 dengan menggelar upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Geraha BNPB, Jakarta pada Sabtu 1 Juni 2024. Upacara kali ini dipimpin oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Lilik membacakan naskah pidato Hari Lahir Pancasila 2024 resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan masyarakat Indonesia dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Upacara diikuti dengan hikmat oleh jajaran pejabat tinggi dan pegawai yang ada di lingkungan BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengikuti rapat dengar pendapat dan pendalaman dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Senin 3 Juni 2024. Rapat tersebut dilakukan sebagai persiapan dan pendahuluan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2025. Rapat dengar pendapat dan pendalaman dengan Komisi 8 DPR RI ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri oleh jajaran pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 BNPB. Dalam paparannya, Rustian menjelaskan rencana kerja dan anggaran BNPB tahun 2025 yang terdiri dari 5 kedeputian dan 3 pusat. Menanggapi rencana kerja dan anggaran BNPB, Wakil Ketua Komisi 8, Marwan Dasopang dan Aceh Hasan Syadzili menyampaikan bahwa program dan anggaran BNPB tahun 2025 harus bersifat preventif dan bukan responsif terhadap kejadian bencana yang terjadi. Selain itu, program yang disusun perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar menjadikan program kebencanaan sebagai prioritas. BNPB juga diminta agar menyederhanakan proses pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana siap pakai atau DSP untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menghadiri rapat koordinasi optimalisasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan musim kemarau 2024 di ruang rapat Nakula, Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Hadi Cahyanto, difokuskan untuk membahas langkah strategis yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan sebelum memasuki musim panas tahun 2024, serta ancaman La Nina. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan rancangan serta strategi TMC untuk mengantisipasi ancaman bencana karhutla. Rencananya, TMC akan dimulai pada bulan Juni 2024 pada 7 provinsi prioritas antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Strategi penyemayan awan akan dilakukan untuk membasahi titik-titik hotspot sebelum titik-titik hotspot tersebut terbakar dan meluas. Selain itu, sasaran TMC kali ini adalah untuk pengisian waduk. Turut hadir pada rapat antara lain Kepala BMKG, Kepala BRIN, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri. Jajaran pejabat tinggi Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di ruang rapat Komisi 8 Gedung Nusantara 1 Komplek DPR RI, Jakarta pada Selasa 4 Juni 2024. Rapat kerja bersama Komisi 8 ini dihadiri oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto,
didampingi oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta para jajaran pimpinan Eselon 1 dan 2 di lingkungan BNPB. Agenda rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi, antara lain membicarakan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2025 serta rencana pemerintah pada tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN BNPB tahun anggaran 2025 dengan pagu indikatif BNPB tahun 2025 senilai kurang lebih 927 miliar rupiah. Alokasi ini mengalami peningkatan sekitar 16% dari pagu alokasi tahun 2024. Selain menyampaikan rencana anggaran, Kepala BNPB juga menyampaikan isu aktual penanggulangan bencana dan perbandingan jumlah kejadian bencana dari tahun 2021 hingga 2023. Pada laporan tersebut terlihat meskipun kejadian bencana mengalami peningkatan, namun jumlah korban dan kerugian material mengalami penurunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemetaan berbasis pesawat nirawak atau drone untuk memonitor wilayah terdampak aktivitas erupsi Gunung Api Ibu di Halmahera Barat pada Selasa 4 Juni 2024. Giat pemetaan tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang diinstruksikan melalui rapat koordinasi penanganan darurat erupsi Gunung Api Ibu pada Jumat 31 Mei yang lalu. Pemetaan ini merupakan upaya mitigasi adanya potensi bencana sekunder dari erupsi Gunung Api Ibu. Pemetaan dilakukan untuk memonitor wilayah permukiman penduduk, jalur aliran sungai, dan kondisi debris flow atau lelehan material lahar yang keluar dari rangkaian aktivitas erupsi Gunung Api Ibu di Halmahera Barat. Pelaksanaannya merupakan kerja bersama antara Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dengan Direktorat Pemetaan Risiko Bencana dan Direktorat Mitigasi BNPB. Tim mengerahkan pesawat nirawak bernama Wingtra Gen 2 yang memiliki kemampuan pemetaan cepat untuk visual surveillance dan dapat menampilkan tangkapan kejadian secara langsung. Giat pemetaan kali ini dilakukan sebanyak 3 kali. Pemetaan tahap pertama dilakukan untuk menyisir wilayah utara barat laut Gunung Api Ibu dan berkonsentrasi di Desa Duwono. Pemetaan tahap kedua dilakukan di atas Desa Togoreba Sumi. Sedangkan pada pemetaan ketiga, tim menaikkan level ketinggian dan area jelajah, mendekati mulut kawah dan area timbunan material vulkanik lahar Gunung Api Ibu. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi bencana sebanyak 50 orang dari kelompok siaga bencana binaan United Tractors for Emergency Response and Action atau UT Action di Geraha BNPB pada Selasa 4 Juni dan Kamis 6 Juni 2024. Kunjungan diorama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai jenis-jenis bencana, langkah kesiapsiagaan bencana yang tepat, serta pengenalan aplikasi Inaris sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan mengenai risiko bencana di sekitar lokasi tempat tinggal. Para tamu kunjungan berkesempatan untuk berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Pada tanggal 4 Juni, peserta yang hadir merupakan kelompok siaga bencana RW 6 Cakung Barat. Sementara itu pada tanggal 6 Juni, hadir peserta dari kelompok siaga bencana RW 8 Penggilingan. Diorama edukasi bencana merupakan salah satu ruang sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Sebagai informasi, kelompok siaga bencana adalah aktivitas turunan dari program Kampung Tangguh Bencana atau Katana United Tractor Action yang merupakan penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas pada tingkat rukun warga atau RW. Katana mengintegrasikan upaya kesiapsiagaan bencana dengan pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta pelibatan komunitas dalam membentuk tim siaga bencana. Program ini mengedepankan semangat gotong royong dalam komunitas untuk terlibat secara aktif dalam rangkaian kegiatan program. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mengirimkan 2 orang perwakilan untuk mengikuti training on crisis communication
and Social Media Utilization for Disaster Management di Bangkok, Thailand. Kegiatan ini diinisiasi oleh ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center yang berlangsung sejak 4 hingga 8 Juni 2024. Peserta kegiatan ini berasal dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Pada sesi pembukaan, Director General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation of Thailand mengatakan, sosial media memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan bencana. Pemerintah, khususnya yang menangani penanggulangan bencana, dapat memanfaatkan sosial media untuk memberikan informasi mulai dari pencegahan, respon darurat, hingga pemulihan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun strategi komunikasi saat krisis serta pemanfaatan sosial media dalam penanggulangan bencana. Selama pelatihan, para peserta dibekali materi terkait komunikasi krisis, pemanfaatan sosial media dalam penanggulangan bencana, serta monitoring dan analisis sosial media. Para pengisi materi berasal dari Monash University yang berpengalaman dalam bidang strategi komunikasi. Selain mendapatkan materi, para peserta juga diminta untuk mempraktikkan dan membuat konten serta mempresentasikannya dalam tugas kelompok. Melalui training ini, para peserta juga membagikan pengalaman dan praktik baik pemanfaatan sosial media serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing peserta negara ASEAN. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Firdan Rizky Utama undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.